Situasi di Pengadilan Negeri di pagi hari. Nih, situasi yang akan sidang MSAT hari ini. Nih, dari kepolisian sudah siap. Ya, Pak. Statementnya hari ini, Pak, pemeriksaan saksi. Hari ini kita hadirkan satu saksi. Satu saksi. Jadi total sudah berapa saksi kita hadirkan? Total semua 16 ya. 16 saksi. Nah, kami dari JPU berkesimpulan bahwa untuk saksi fakta sudah cukup. Jadi hari ini cukup. Nah, hari Jumat besok kita akan hadirkan 3 ahli. 3 saksi ahli. Ya. Ahli apa aja, Pak? Dari psikolog, ada yang melakukan visum, ada dari ahli pidana. Hari ini ada yang terungkap? Ya, berkesesuaian keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi sebelumnya. Jadi memperkuat pembuktian. Maksudnya memperkuat pembuktian, Pak? Iya, intinya memperkuat pembuktian. Intinya apa saya tidak bisa sampaikan. Nggak ada fakta baru ya, Pak, hari ini yang di... Ada fakta baru, tapi tidak bisa saya sampaikan. Secara gambaran. Dia tahu dan melihat ada korban di lokasi pada saat itu. Saja. Oke. Kali ini berapa saksi, Pak? Satu. Cuma satu ya? Ya. Jadi tadi nggak bisa masuk dari dilindungi LPSK. Jadi dalam perlindungan LPSK dia. Jadi saya tidak bisa sebutkan identitasnya. Tadi ada permohonan memang dari penasihat hukum untuk menghadirkan saksi-saksi lagi yang ada di dalam berkas di dalam dakwaan. Kami kan itu beban pembuktian surat dakwaan itu ada di penuntut umum. Jadi kami simpulkan berdasarkan fakta saksi-saksi yang mengetahui fakta kejadian, kami simpulkan sudah cukup. Nanti saksi-saksi yang tadi ada permohonan dari penasihat hukum untuk menghadirkan ada beberapa saksi, nanti akan kita ajukan sebagai saksi adecat dari penuntut umum ya, dari penasihat hukum. Jadi perintah majelis tadi seperti itu. Setelah selesai pemeriksaan ahli, nanti akan kita panggil saksi-saksi yang mereka merasa menguntungkan buat terdakwa, nanti kita hadirkan, kita panggil. Pak, berarti total dari JPU ada berapa saksi? 16. Rencananya yang mau diperiksa total seluruhnya? Sudah selesai hari ini. Oh, sudah, berarti 16 saja. 16 saksi fakta. Sama 3 ahli itu aja ya? 3, Nanti? sudah. Oke. Ya. Ada charge rencana berapa, Pak? Dari kalau di berkas 3 adecat. 3 ada charge? 3 adecat. Saksi yang meringankan terdakwa diperiksa di penyidik 3. Oke. Ya. Oke, itu. Terima kasih ya, Pak ya. Loh, itu diperbolehkan, Pak ya? Disuapnya, Pak ya? Boleh. Saksi ada cat untuk terdakwa, Pak? Apanya? Boleh. Kan saksi kan terdakwa kan punya hak dia menghadirkan saksi yang meringankan buat dia kan dia punya. Tapi kan kewajiban itu kan dari pihak terdakwa gitu. Ya, melalui majelis memerintahkan kita untuk menghadirkan. Ya. Ya. Apa kita Pemeriksaan saksi hari ini katanya sudah terakhir ya fakta? Iya, saksi fakta terakhir dari versi JPU, di mana saksi yang tadi kembali lagi saksi yang tidak melihat peristiwa. Hanya yang menarik adalah saksi ini mengaku melihat korban berjalan menuju lokasi gitu loh. Itu aja. Hanya kita dalami saksi ini tahu peristiwa itu dari orang lain. Lokasi Bukan mana, dari Pak? korban, dari lokasi di Cokro. Dia melihat itu jam berapa? Ya. Bersamaan dengan peristiwa itu? Artinya dia mengaku dan siang hari. Nah, ada perbedaan saksi yang hari ini sama dengan yang kemarin, yang perempuan kemarin, bahwa berangkatnya itu setelah maghrib. Nah, sementara korban bersama saksi yang lain mengatakan setengah 10 malam. Ya, ini berangkat maghrib, dia naik motor, yang lain naik mobil. Mobilnya sama. Gitu ya. Sementara 2 saksi yang lain mengatakan pagi. Jadi untuk peristiwa yang pertama, kan ada 2 peristiwa. Untuk peristiwa yang pertama itu ada 3 tempus delicti, prosesnya berjalan. Kemudian ada 2 locus delicti yang berbeda untuk peristiwa pertama. Nah, untuk peristiwa yang kedua, karena JPU mengatakan itu sudah cukup, maka kami menyatakan keberatan. Karena di dalam dakwaan yang kedua itu kan ada cerita, ada peristiwa bahwa dia menerima WA ancaman, lalu kemudian dia digonceng naik motor, lalu ketika datang ada yang menyuruh dia menyiapkan minum. Nah, saksi-saksi yang disebutkan di dalam dakwaan itu tidak dihadirkan di sini.
Sehingga saya katakan, apakah ini orangnya ada, fakta atau fiktif? Tolong dihadirkan, karena namanya tersebutkan di dalam dakwaan. Sehingga kami minta lewat majelis hakim agar ini dihadirkan, agar terang apakah peristiwa yang kedua itu betul-betul ada atau tidak, peristiwa dini hari. Nah itu, ada perdebatan cukup panjang, akhirnya majelis hakim mengabulkan. Itu dihadirkan setelah saksi ahli. Berapa orang? Jadi itu ada 6 ya kurang lebih ya. Sekitar 6 nama itu tersebutkan dan ada di BAP. Ada di BAP tapi tidak dihadirkan. Gitu kan, ini lucu. 6 ini 3 nama disebutkan di dalam dakwaan, yang 3 lagi tersebutkan di dalam persidangan. Tapi semua ada di BAP. Sehingga kami minta, karena tanggung jawab jaksa, tanggung jawab penasihat hukum, dan tanggung jawab hakim sama-sama mencari fakta kebenaran, maka ini harus dihadirkan. Karena dia sudah di BAP. Untuk apa mereka di BAP kemudian tidak dihadirkan, apalagi dimasukkan dalam dakwaan, kecuali JPU mendrop peristiwa yang kedua. Artinya peristiwa kedua dianggap tidak ada. Oke, clear udah. Kita nggak akan masalahkan. Saksi itu nggak perlu dipanggil. Tetapi karena itu masih muncul di dakwaan kedua, ayo kita uji. Kalau peristiwa pertama kan sudah diuji. Di sekian saksi ada 3 jam yang berbeda, 3 waktu yang berbeda, dan 2 tempat yang berbeda. Nah, peristiwa yang kedua ada saksi yang tidak dihadirkan. Lalu akhirnya majelis hakim memerintahkan, karena itu sudah di BAP, maka dihadirkan. JPU harus menghadirkan setelah saksi dari JPU, yaitu saksi ahli. Jadi besok saksi ahli. Ini terkait dengan peristiwa yang apa? Yang peristiwa yang kedua, yang dini hari jam 2.30 itu. Yang apa itu? Yang ada WA kejadian peristiwa pemerkosaan yang kedua. Oh, oke. Yang katanya dijemput naik motor, lalu disuruh nyuguhkan kopi dini hari, lalu terjadi pemerkosaan itu dan sebagainya. Ini ada dalam dakwaan kedua itu ya? Dalam peristiwa kedua. Ya. Dalam peristiwa kedua di dalam dakwaan itu kita minta hadirkan orang-orangnya. Karena kalau nggak dihadirkan orang-orangnya, drop peristiwanya. Kan itu pilihannya. Kalau nanti tidak dihadirkan oleh Sudah diperintahkan sama Yang Mulia. jadi wajib. Jadi mau nggak mau harus dihadirkan. Hanya posisinya dia nanti tidak sebagai posisi saksi yang dihadirkan JPU untuk memperkuat dakwaan. Padahal kita belum terima saksinya. Tapi karena dia dalam BAP, majelis hakim memerintahkan itu dihadirkan. Kalau nanti ternyata itu menguntungkan terdakwa, ya itu menjadi fakta hukum kan. Kan jaksa tadi bilangnya tidak akan menghadirkan saksi lagi. Iya, dari sudah jaksa. Tetapi hakim tadi sudah memerintahkan setelah saksi ahli agar itu dihadirkan. Kalau itu tidak dihadirkan, akui dong peristiwa yang kedua berarti fiktif dong. Kan harus dibuktikan. Kan dakwanya dibuat nih. Ada nama-nama disebutkan, ada orang katanya menggonceng, ada mengkondisikan. Kan harus dibuktikan orang itu dihadirkan karena namanya jelas disebutkan. Nah, nanti kita uji di sidang. Keterangannya benar nggak? Fakta itu benar nggak? Kan gitu. Nah, kalau ternyata nggak benar berarti peristiwanya fiktif dong. Masa orang harus dihukum dengan peristiwa fiktif? Kejam sekali dunia ini kan. Kan kasihan doh, kasihan 4 anak sama istrinya doh. Makasih. Gitu ya. Yuk, makasih ya. Berarti bakal meringankan terdakwa. Belum tahu, saksinya kita belum dengar. Kalau dari dakwaannya memberatkan. Kalau dari dakwaannya memberatkan, karena kan dia yang menggonceng motor, ini mengkondisikan untuk bisa diperkosa kan gitu. Kalau dari dakwaannya, tapi kalau keterangan saksi belum tahu. Yang